Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa wudunya rahimakumullah. batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah dapat bersua kembali ya kita di program Live Interaktif Hidup Indah dengan Sunnah dan program ini dipandu atau diasuh oleh Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, dan posisi beliau saat ini di kota kediaman beliau yaitu di kota Banyuwangi. Di mana tuh? Jawa, deket banget. Jawa Timur, Banyuwangi. Alhamdulillah nanti kita akan sapa, tapi sebelumnya bagi pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam RTVC bisa menghubungi kami untuk bertanya di 021 212 32 333. Kami ulang 021 212 32 33 seperti yang tertera di depan layar ini. Barakallahu fikum. Dan sekarang tidak berpanjang lebar, kita sapa ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Ustadz MH Hasan Ayatullah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan baik ya Ustadz. Alhamdulillah, kabar baik. Kabar antum gimana Ustadz? Alhamdulillah. Semoga antum juga baik-baik aja, dan juga seluruh pemirsa dan pendengar radio. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, pemirsa Fatwa TV perlu diketahui bahwa Ustadz MH Hasan Ayatullah ini Ustadz yang termuda, masih 6 di Dewan Fatwa. Wah, masih seger deh pokoknya deh, masih lengket semuanya ini ilmunya di sini, masih lengket. Belum banyak masalahnya, belum banyak, belum ke Jakarta sih. Ke Jakarta beda ya Ustadz ya, macet soalnya. Jadi tua ya. Iya, lupa gara-gara macet ya, ilmu lupa. Aduh, barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah liburannya, di tengah kegiatan antum yang ada di Banyuwangi. Kita masih ganggu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dewanfatwa.com. Alhamdulillah, dan pertanyaan antum pekan lalu yang semua tentang Mbe, alhamdulillah sangat membantu kita di sini, dan beberapa pertanyaan yang betul-betul ngetren banget, banyak kegelisahan teman-teman pemirsa dan antum alhamdulillah sudah jawab. Semoga dapat mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah antum jawab. Barakallahu fikum Ustadz. Ustadz, belum afdol nih Ustadz, kalau pada pertemuan pembukaan ini belum dikasih nasihat sama antum. Mau dong kita dikasih nasihat, Ustadz. Kita mau menghadapi Muharram nih, Ustadz. Muharram bulan yang haram ya, Ustadz ya. Terus bedanya dengan bulan-bulan lain apa ya? Kira-kira apa mungkin ada diferensiasi atau perbedaan dari bulan-bulan haram yang lain atau bagaimana? Barakallahu fikum, tafadhal ya Ustadz. Baik. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan barakah pada ilmu kita, umur kita, harta kita, keluarga, dan juga segala aktivitas yang kita laksanakan. Kalau tadi disebutkan oleh Bang Pongki bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Muharram, dan ini menunjukkan bahwa waktu berjalan. Iya. Dan umur kita berkurang. Berkurang ya Ustaz ya. Dan setiap bergulirnya waktu antara siang dan malam terdapat pelajaran, akan tetapi yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surat Yunus, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun." Sungguhnya ada pergantian siang dan malam, kemudian semua yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, terdapat tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, akan tetapi bagi orang-orang bertakwa. Sehingga pantas saja ketika banyak kejadian aneh maupun tidak aneh, akan tetapi orang tidak mengambil pelajaran, karena memang penyakitnya di hati. Ketika ketakwaan itu jauh dari pribadi kita, dan kita semua sama, kita membutuhkan motivasi dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ketakwaan yang sempurna itu. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Tahun baru maupun akhir dari tahun yang lama tidak ada perbedaan. Karena di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk tetap beribadah.
Allah Azza wa Jalla menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai engkau mendapati kematian. Kemudian yang paling baik bagi seseorang adalah orang yang bisa menjaga keistiqomahannya. Dia bisa selalu beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Ketika dia diuji, maka dia tetap bersabar. Ketika dia mendapatkan kelapangan, dia juga bisa bersyukur. Para ulama membandingkan mana yang lebih afdal antara syukur dan sabar. Hakikatnya dua ibadah ini sama-sama memiliki ujian yang tidak gampang. Kalau seandainya orang bersabar, dinyatakan sengsara hidupnya, dan memang ketika dia mendapatkan sebuah musibah, mau sabar atau tidak sabar, tetap musibah itu tidak akan tergantikan. Artinya ketika dia dalam kondisi menghadapi cobaan, lalu dia tidak sabar, bahkan dia seolah mengeluh dan protes kepada Allah Azza wa Jalla, musibah itu tidak tiba-tiba berubah menjadi kenikmatan. Akan tetapi ketika kita berbicara syukur, ternyata ibadah ini jarang dikerjakan orang. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan hambaku yang bersyukur hanya sedikit. Sehingga tuntutan untuk bersyukur pada saat seseorang mendapatkan kelapangan dan kemudahan ini seringkali terlalaikan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua hal, baik kelapangan maupun kesulitan adalah sama-sama ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kesulitan maupun dengan kemudahan. Dua-duanya sebagai ujian untuk kalian. Maka semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita bimbingan, rasa sabar dan juga syukur dalam kondisi yang kita hadapi. Kemudian semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengampuni dosa-dosa yang kita kerjakan. Sebaik mungkin kita bisa beristighfar kepada Allah, dan Allah akan berbahagia ketika ada hambanya yang beristighfar kepadanya, meminta ampun kepada Allah, dan tidak ada di antara kita yang tidak memiliki dosa. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sukanya Allah dengan orang yang beristighfar dan bertaubat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tuzlibu la dhahaballahu bikum, thumma jaa'a biqaumin yuznibuna fayastaghfirun fayaghfirullahu lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian tidak berdosa, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengganti kalian. Allah akan matikan kalian, kemudian akan diganti generasi berikutnya yang mereka berdosa. Lalu mereka akan minta ampun kepada Allah dan Allah akan ampuni mereka. Artinya ini merupakan motivasi untuk minta ampun kepada Allah. Sekalipun kita perlu tegaskan, tidak ada anjuran untuk meminta ampun dan istighfar khusus di akhir tahun. Sebagaimana tidak ada ibadah dan ritual khusus pada awal tahun. Muharram adalah bulan haram. Dan kita tahu bulan-bulan haram ada 4. Yang satu terpisah, yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian satu lagi di bulan Rajab. Maka tidak ada keistimewaan yang berkaitan dengan bulan haram hanya gara-gara yang satu di akhir tahun, yang satu di awal tahun. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Dan ini juga dapat kita usahakan ketika kita berupaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Rasulullah SAW menyatakan, ihfazillaha yahfazk. Peliharalah Allah, kata para ulama, peliharalah ketentuan, perintahnya, dan juga larangan-larangannya. Dosanya segera diistighfar, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Orang berdosa segera dia bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan penjagaan, yahfazka. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diberikan dalam bentuk penjagaan sebagaimana dalam penjagaan di akhirat untuk menjaganya, apalagi Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya Ustadz atas nasihatnya. Tadi yang saya bisa petik adalah bersyukur, itu sebuah hal yang sangat penting dan sering kita lupakan ya, kami lupakan ya. Barakallahu fikum ya Ustadz atas peringatan dari antum agar kita tetap bersyukur. Barakallahu fikum. Bolehkah saya mulai dari pertanyaan pertamanya Ustadz? Silakan. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama dari
Ini dari Hari Mukti, Hari Mukti di Depok, Jawa Barat. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz MH Hasan, saya bekerja di sebuah pabrik farmasi. Pabrik farmasi, di sana saya tidak boleh memelihara kumis, tidak boleh pelihara jenggot, dan kemudian juga kuku. Tidak boleh pelihara kuku. Itu sudah kewajiban dan supaya tidak terkontaminasi katanya dengan obat yang saya buat, yang perusahaan buat. Hukumnya bagaimana ya Ustadz jika saya tidak berjenggot? Tadi dikatakan di dunia perusahaan ketika mereka memiliki peraturan untuk menjaga kebersihan. Kita sekali ketika seorang bekerja di dunia medis atau yang berkaitan dengan medis. Kalaupun hanya kita harus bersih, rambut jangan sampai tercacar, sampai kepalanya ditutup-tutup, kemudian di dunia pabrik yang melakukan produksi sehingga orang jangan sampai terbakar badannya, tersambar api lalu terbakar rambutnya sehingga semua ditutupi dengan segala atributnya, kita sepakat sekali. Bahkan kalau disebutkan tentang kita tidak boleh memanjangkan kumis, tidak boleh panjangkan kuku, kita sepakat sekali. Dalam syariat disebutkan tidak boleh seorang memanjangkan kuku maupun kumis. Bahkan ini menyelisihi fitrah. Fitrah dalam yang penciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, memang kita ditentukan, dianjurkan dan diberikan rambu-rambu untuk mengikuti fitrah ini agar kita sesuai dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan manusia yang Allah tentukan. Dan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-fitratu khamsun. Fitrah manusia itu ada 5. Dalam hadis yang lain ada 10. Tapi di antara yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim 5 ini disebutkan khitan wal istihdad. Istihdad itu membersihkan rambut, kemaluan, kemudian natful ibad, mencabut bulu ketiak, kemudian qassus syarib, memendekkan kumis, wa taqlimul adfar, dan hanya permasalahan yang ditanyakan tadi adalah masalah jenggot. Dalam hadis disebutkan banyak hal tentang perintah untuk memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot, dan tidak boleh memotongnya. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya, Rasulullah SAW menyatakan, waffiru al-liha. Ya, waffiru artinya biarkan banyak. Dan ini sekalipun tidak diartikan banyakkan jenggot, sehingga orang yang tidak punya jenggot pakai obat apa segala macam, apalagi kalau seandainya obatnya bisa mencederai kesehatan dia. Ini tidak dianjurkan. Akan tetapi waffiru artinya biarkan banyak. Dalam hadis yang lain dikatakan dengan redaksi urhu atau arhu. Ya, ini juga sama, artinya biarkan banyak. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan u'fu, biarkan. Jadi intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk memanjangkan jenggot. Dan ada hadis itu menyebutkan tentang alasannya, yaitu khaliful musyrikin. Dalam riwayat ini dikatakan khaliful majus. Ya, sehingga kalian bisa menyelisihi kebiasaan orang musyrik atau kebiasaan orang majusi. Ada sebagian orang mengatakan, gimana sekarang kalau seandainya orang musyrik pakai jenggot? Bukankah perintahnya adalah untuk kita selisihi mereka? Berarti kita potong jenggot saja, itu hanya alasan. Biasanya orang seperti ini hanya ingin potong jenggot saja. Ya. Dan kita tahu dalam syariat ketika ada sebuah perintah, meskipun perintah itu ada alasannya, akan ketika itu sudah menjadi khas kaum muslimin, maka kita tidak tinggalkan. Seandainya sekarang kita orang-orang muslimin diperintahkan untuk menyelisihi ahlul kitab, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia seperti mereka. Lalu sebagian orang Yahudi sholat, maka tidak ada yang memahami kita ingin menyelisih orang Yahudi kita tidak sholat. Ya, semuanya tetap dijalani sesuai dengan perintah syariat. Nah, permasalahan motong jenggot atau harus bersih gangguan jenggot ini bisa diatasi. Mungkin saya pernah mendengar ada sebagian mereka kerja di perusahaan yang memang mau tidak mau dia terjun ke lapangan, kemudian harus berhadapan dengan api sampai badannya harus menggunakan pakaian yang anti api kata mereka. Nah, ini kebijakan dari atasan. Seandainya ada sebagian orang ingin tetap memelihara jenggot, maka harus ditutup jenggotnya dengan masker. Atau seandainya dia bisa menutupi
dengan selain masker, entah dengan kain atau dengan apa, kemudian baru masker, maka ini semoga bisa menjadi solusi. Adapun seandainya sampai betul-betul tidak bisa, maka kita lebih prioritaskan perintah Allah. Ya, Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada kita. Kalaupun seandainya kita dilarang untuk menjalankan syariat hanya untuk mencari rezeki, alasannya, maka kita khawatir, kita pertahankan mencari dunia, lalu kita terjang perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, maka usahakan dulu solusi-solusi yang kira-kira tidak bertentangan dan masih ditoleransi oleh pihak institusi pekerjaan. Kalau seandainya memang tidak bisa lagi, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan sumber. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah. Ya, istilahnya rezeki luas ya. Sesungguhnya rezeki Allah itu sangat luas ya. Ya, rahmat Allah luas. Barakallahu fikum ya Ustadz. Alhamdulillah seperti itu nasihatnya untuk Mas Hari Mukti di Depok. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Mudiatina Sudibyo di DKI Jakarta Selatan. Bertanya seperti ini, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ayat. Yang ingin Ana tanya, langsung dia bilang, yang ingin Ana tanyakan pertama adalah tahapan apa yang harus dilakukan setelah nazar? Tahapan apa yang harus dilakukan setelah nazar? Lantas yang kedua, siapakah yang harus membiayai walimah? Nah, pihak laki-laki atau pihak perempuan. Kemudian yang ketiga, berapa lamakah jarak antara nazar ke akad atau walimah yang baiknya bagaimana sesuai dengan sunnah. Demikian Ustadz, mohon jawabannya. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz serta keluarga dan seluruh tim Fatwa TV. Jazakallah khairan. Begitu. Jazakumullah khairan. Iya, berkaitan dengan masalah yang dianjurkan. Ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza khataba ahadukum al-mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, kemudian dia bisa untuk melihat apa yang kira-kira bisa membuat dia tertarik kepada wanita itu. Nah, maka hendaklah dia nazar atau melihat. Dan ini menjadi salah satu faktor yang bisa membuat seseorang akan langgeng dan lestari pernikahannya. Ketika seorang tidak melakukan nazar misalkan, sekalipun nazar itu tidak wajib, akan tetapi terkadang seorang kecewa. Ternyata pasangannya tidak seperti yang dia bayangkan. Kemudian dalam mempraktekkan kebiasaan ini, kaum muslimin terbagi menjadi dua sisi yang bertabrakan, berbeda. Satu, terlalu bermudah-mudahan. Sehingga bukan hanya nazar, bahkan pegang-pegangan, pacaran, na'udzubillah. Ya, sehingga mereka tidak akan berkenalan dengan hadis ini. Nazar untuk apa nazar? Kita udah tiap hari pacaran, udah merasakan semuanya. Apalagi na'udzubillah sudah sampai melaksanakan pergaulan bebas, pernikahannya tidak lama biasanya. Kemudian akan berganti dengan perpisahan dan na'udzubillah. Nah, sebagian orang sebaliknya. Karena mungkin sudah terbiasa dengan menutup diri, menutup semua anggota badannya, sampai dia tidak rela kalau seandainya dia atau anaknya atau siapanya begitu menerima permintaan nazar dari orang yang meminang. Ini juga salah. Dikhawatirkan seperti tadi. Dalam syariat sudah dijelaskan bahwa nazar itu tidak berarti melihat semuanya, tidak. Akan tetapi yang nampak secara kebiasaan wanita dengan mahramnya. Seperti rambut sampai leher. Kemudian dari lutut sampai ke bawah. Ini yang merupakan sesuatu yang biasa nampak di tengah mahram-mahramnya. Maka ini boleh, itu pun tidak nazar sendirian, akan tetapi ditemani dengan mahram dari wanita itu. Ketika calon pelamar akan meminang, akan menazar dulu, maka dia akan datang dan si wanita ditemani, bukan empat mata begitu. Itu bahaya karena dalam syariat
menyendiri, kecuali setan akan menjadi pihak ketiga. Nah, akan tetapi, wallahu alam, pertanyaan pertama dan pertanyaan ketiga tadi berkaitan dengan adat atau kebiasaan. Hanya berkaitan dengan kebiasaan. Karena wallahu alam, sepanjang pengetahuan yang Anda pelajari tidak ada ketentuan secara nas yang menjadikan jarak antara nazar kemudian dengan akad dan walimah. Ini semua dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masyarakat itu. Apakah yang dilakukan setelah nazar? Ya, setelah nazar ya sudah menentukan. Tanggal. Ya, menentukan entah mau tanggal atau jadi atau tidak. Kalau sudah tanggal berarti sudah jadi ya. Akan tapi setelah nazar ya perlu menentukan ini cocok atau tidak begitu. Iya. Dan terkadang seseorang perlu istikharah, Iya. perlu minta musyawarah kepada keluarganya dan sebagainya setelah nazar itu. Dan dalam kondisi seperti ini sang wanita tidak boleh menerima pinangan orang lain sampai orang pertama betul-betul menunjukkan keputusan dia atau dia izinkan untuk peminang lainnya, itu baru boleh seorang lain untuk meminang perempuan tadi. Akan tapi selama tidak ada izin kemudian belum menentukan kepastian, seorang wanita menerima pinangan orang lain, dijajaki mana yang lebih bagus, yang ganteng, tidak boleh seperti itu. Kemudian tahapannya seperti yang kita kenal, ya tidak ada khusus selain nazar itu tujuannya untuk memastikan bahwa dia cocok dengan orang yang akan dinikahi. Kemudian ta'aruf juga penting. Harus saling mengenal, sekalipun tidak harus ngobrol berdua, akan tapi melalui orang lain pun bisa. Bagaimana agamanya, bagaimana kondisinya, sejarah, riwayat perjalanan dan sebagainya, latar belakang keluarga, semua bisa dipelajari. Kemudian selesai. Dan tidak ada seperti kita sebutkan tadi ketentuan yang menunjukkan batasan berapa hari, berapa lama seorang membedakan antara nazar, walimah, dan akad. Nah, kalau seandainya akad dan walimah bisa dilaksanakan bersamaan, tidak apa-apa. Kalau seandainya memang belum sempat, akan tetapi agar segera pernikahan dilaksanakan, maka tidak mengapa dia mendahulukan akad, kemudian walimahnya pada saat dia mampu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan walimah ini tugas siapa? Ya, di dalam syariat, wallahu a'lam. Ya, ini berbeda-beda masing-masing tempat. Oh, gitu. Dan disesuaikan dengan kebiasaan. Akan tetapi dalam syariat, wallahu a'lam, hukum asalnya yang berkewajiban atau istilahnya bertanggung jawab adalah laki-laki, karena perintahnya kepada laki-laki. Dan ini disebutkan dalam hadis Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah SAW menyatakan awlim walau bisyah. Ketika Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin Auf terlihat ada warna kuning seperti kasturi, ditanya ini ada apa? Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah menikah. Maka Rasulullah SAW mengatakan awlim walau bisyah, laksanakan atau adakan walimah sekalipun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. Sehingga wallahu a'lam, perintah pertama atau yang asal adalah walimah itu dilakukan oleh pihak laki-laki. Kalau seandainya pihak wanita ingin membantu, tidak mengapa. Kalau seandainya yang laki mengadakan, yang perempuan mengadakan, juga tidak apa-apa. Kalau seandainya yang mengadakan juga perempuan saja, juga tidak mengapa. Akan tapi wallahu a'lam, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa perbedaan ini ternyata ada konsekuensinya dalam syariat. Rasulullah SAW memerintahkan bahwa orang yang dipanggil untuk walimah, dia harus datang selama tidak ada uzur. Entah uzurnya berkaitan dengan dirinya karena dia sibuk, sakit, atau bagaimana, atau berkaitan dengan tempat walimah, seperti di sana ada keharaman, khalwat, musik, dan segala macam. Ketika dia diundang kemudian tidak datang, dalam hadis dikatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilai man ya'baha faman lam yujib ad-da'wata faqad 'asa Allah wa Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanan yang paling buruk adalah makanan walimah. Orang yang jauh diundang, orang yang dekat sering terlupakan, maka yang diundang kemudian dia tidak punya uzur, tidak datang, dia telah berbuat maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kalau seandainya yang mengerjakan adalah laki-laki,
maka ini yang berkaitan dengan perintah untuk datang. Oh, Ya, gitu. kalau seandainya ada pernikahan, kemudian yang mengadakan walimah laki-laki, maka kewajiban kita untuk mendatangi walimah itu eh, sinkronisasinya itu dengan yang seperti itu. Ya. Adapun yang mengerjakan walimah dua-duanya, laki dan perempuan, seperti kebanyakan di tempat kita. Kebanyakan di Indonesia, orang yang mengadakan walimah adalah perempuan tapi dibantu oleh laki-laki. Maka ini juga sama berkaitan dengan perintah untuk mendatangi walimah seperti itu. Adapun yang mengerjakan dua-duanya sendiri-sendiri, maka kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ketika yang mengadakan perempuan, kita sunnah saja datang di situ. Kemudian yang laki-laki mengadakan, nah di situ perintah kita untuk mendatangi walimah itu. Oh, Kata beliau, nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang pernah Anda baca dari beberapa penjelasan dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, detail. Barakallahu fikum. Jadi kalau diundang, jika tidak ada uzur, berdosa ya Ustaz ya. Nah, jadi harus datang ya sebaiknya ya. Diupayakan, sangat diupayakan, ditekankan untuk datang ya Ustaz ya. Iya, Barakallahu fikum. terutama kalau kalau Laki-laki. undangan itu person secara individu, Iya, Kalau secara undangan itu semua kru Fatwa TV silahkan datang. Nah, Kalaupun seperti itu perwakilan aja, Bang Pongki aja sudah Iya. cukup. aduh. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah, ini sudah ada telepon masuk. Ummu Fakri di Riau. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ummu Fakri di Riau. Silakan. Ada yang ditanyakan? Baik. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Begini ya Ustaz. Ada hadis mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah keturunan dari Rasulullah. Dan Ana juga pernah mendengar juga dari seorang Ustaz Ahlussunnah bahwa katanya kalau keturunan yang asli dari Rasulullah itu sendiri tidak ada lagi. Sekarang hanya dari Ali bin Abu Thalib. Begitu ya Ustaz ya. Karena anak-anak Rasulullah yang laki-laki sudah pada meninggal. Jadi bagaimana mengkolerasikan kedua perkataan ini ya Ustaz? Ini hadis Rasulullah dan ini perkataan Ustaznya supaya tidak bertentangan begitu. Dan insya Allah Anda tahu tidak bertentangan. Yang kedua, bagaimanakah kita sebagai yang mengikuti Ahlussunnah beradab kepada Ahlul Bait yang tidak mengikuti, karena banyak di tempat kita yang dia mengaku Ahlul Bait, tapi dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Gitu Ustaz, agar kita tidak ulu dan juga tidak melenceng dari cara beradaptasi dengan beliau. Begitu aja ya Ustaz. Syukran. Jazakallah. Barakallahu fikum. Jazakallah. Jazakumullah khairan. Baik. Masya Allah. Dua hadis yang tadi ditanyakan sama-sama sahihnya, bahkan disebutkan lebih detail. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yuwati usmahu ismi." Kata Rasulullah SAW, bukan hanya dari keturunan kedua, bahkan namanya sama dengan namaku, kemudian nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Karena Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu namanya juga Muhammad ibn Abdullah. Dan seperti yang disebutkan tadi bahwa keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak ada yang hidup sampai besar, bahkan sampai berketurunan. Akan tapi yang dari menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu secara nasab memang mereka menyambungnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akan tetapi untuk perintah ta'zim alul bait atau mengagungkan, menghormati kepada keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama memahaminya seperti itu. Kalau dari secara nasab memang seperti itu. Ud'uhum li abaihim, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka dipanggil dengan nama ayah-ayah mereka. Artinya nasab mereka bersambung kepada ayahnya. Akan tetapi tetap mereka merupakan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hukum, entah dari menghormati mereka, bahkan termasuk sedekah. Dalam sedekah mereka juga tidak boleh untuk mengambil harta sedekah pada saat mereka mendapati ada harta sedekah dan mereka tidak butuh. Kenapa kita kan tidak butuh? Karena wallahu alam, sebagian ulama menyebutkan bahwa Ahlul Bait ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelahnya jihad sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka. Karena 1/5 dari ghanimah atau rampasan perang dikhususkan untuk Ahlul Bait dan juga kepentingan kaum muslimin. Sementara ketika jihad tidak ada, lalu sebagian Ahlul Bait butuh untuk mendapatkan modal penghidupan, maka boleh saja dia kebutuhan. Tapi hukum asalnya Ali Muhammad innama hiya
ausakhun nas. Sedekah ini tidak untuk keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu harta bersihkan dengan zakat. Nah, ini zakatnya. Kenapa malah zakat mau kita ambil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, dan itu ditegaskan sekali kepada Hasan dan Husain. Nah, ini menunjukkan bahwa Ali Muhammad atau alaihi wasallam mencakup mereka dalam hukum. Adapun nasab memang seperti itu. Dan ini wallahu alam bisa jadi kita katakan jika mereka dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis juga ada seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan kepada ibunya, ya, yang namanya Zainab ibnu Rabi' Umamah. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah sholat menggendong salah satu cucunya namanya Umamah, Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah ini anaknya Zainab. Zainab ini istrinya Abu Ibn Rabi' kalau tidak salah namanya begitu. Cuman waktu itu suaminya masih kafir. Sehingga sebagian ulama mengatakan kenapa kok dalam hadis itu dinisbatkan kepada anak Nabi SAW bukan kepada suaminya. Nah, bisa jadi karena waktu itu suaminya masih kafir sehingga dinasabkan kepada anak Rasul SAW. Tapi yang jelas bagaimanapun nasab dari keturunannya, kita pun sudah tahu dalam hadis dikatakan bahwa Mahdi akan merupakan keturunan dari Rasul SAW sekalipun dari Fatimah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah dalam beberapa riwayat mengatakan inna bni hadza, sungguhnya anakku ini, yang dikatakan Hasan dan Husain. Maka ini tidak terlalu berpengaruh pada hukum yang kita perlu tunaikan hak mereka. Bagaimana kita menunaikan hak alul bait? Ini disampaikan oleh para ulama dalam pembahasan akidah. Intinya yang pertama, kita yakini bahwa mereka memang memiliki keistimewaan. Ya, kita yakini mereka memiliki nasab yang lebih baik daripada orang lain. Sebagaimana kita yakini bahwa orang Arab lebih istimewa daripada orang selain Arab. Kata Syekh Albani rahimahullah, hadzal ladzi nadinullah bihi. Ini yang kita jadikan keyakinan di depan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keyakinan itu dibarengi dengan hal lain. Kemudian yang kedua, kita menghormati mereka. Kita menghormati mereka, kemudian kalau bisa berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau membagi, misalkan ada hak dari harta yang datang ke Baitul Mal misalkan, maka beliau dahulukan alul bait. Nah, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min qarabati. Kata Abu Bakar, demi Allah, sungguhnya kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai untuk aku sambung mereka daripada kerabat sendiri. Dan ini merupakan keteladanan pada saat seorang muslim ingin menghormati alul bait. Adapun yang berkaitan dengan kesalahan, jelas dari siapapun kesalahan itu tidak boleh diikuti. Biarpun dia alul bait atau selain alul bait, biarpun itu orang yang kita hormati atau tidak, ketika keluarga atau tidak, lalu terjadi kesalahan, maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Yang kita agungkan mereka, kita hormati kesalahan, kita tidak ikuti kesalahan itu. Kalau seandainya dinasihati, menyampaikan dengan surat, maka yang istimewa. Akan tapi kalau kita tidak perlu ikuti apa yang menjadi kesalahan. Kemudian kalau saat bertanya tentang kesalahan itu untuk diikuti, maka kita tegaskan kepada orang lain bahwa ini tidak benar, tidak sesuai dengan dalil. Kita cinta mereka karena Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dalam hal kebaikan kita lebih mengikuti dalil. Dan ini sebenarnya kesalahan itu ditimpakan kepada mereka dosanya pada saat mereka diikuti oleh orang yang banyak. Jadi sehingga ketika ada orang bertanya untuk mengikuti kebiasaan keluarga Nabi SAW, ternyata kebiasaan itu bukan dari Islam. Maka kita katakan bukan dari syariat Islam. Dan sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada Ahlul Bait, kesalahan mereka sehingga nanti dosa kita akan juga nyiprat, ya, atau mengena
kepada orang yang mengajarkan, sementara itu adalah ajaran yang salah. Barangkali itu yang dapat Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang antum panjang lebar menasihatkan, bagaimana kita bersikap kepada ahlul bait. Dan ini sudah ada penelpon masuk, coba kita sapa Bapak Ruslan di Banjarmasin. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ruslan. Pak Ruslan mau bertanya kepada Ustadz M. Hasan Aitullah. Ya, Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau bertanya Pak Ustadz bahwa di desa kami ini ada mengadakan acara 100 hari kematian. Tentu saja saya sekarang ini sudah mengikuti sunnah. Tentu saja ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi beliau ini mengundang kepada saya, apakah boleh saya untuk mendatanginya? Mohon pencerahannya ya Ustaz. Makasih ya Ustaz. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ya Ustaz. Baik. Seperti yang kita ketahui bahwa semua kaum muslimin memiliki hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Dan dalam hadis dikatakan hakul muslimi 'alal muslimi sitt. Masing-masing muslim di antara mereka perlu menyampaikan hak yang harus ditunaikan. Di antaranya 6. Kalau ketemu salam, kalau dia sakit dikunjungi, kalau dia meninggal maka diikuti jenazahnya. Dan ini harus kita ingatkan kepada kaum muslimin agar mereka tidak meremehkan ketika ada saudaranya yang sama-sama sakit atau saudaranya yang kebetulan meninggal. Maka hak yang paling mereka butuhkan adalah kita solati mereka. Karena justru dengan disolati, kita doakan mereka, Allah Azza wa Jalla dapat memberikan syafaat dari doa kita untuk orang yang meninggal. Maka kita laksanakan itu. Kalau seandainya kita ingin memberikan sedekah untuk dia, maka tidak mengapa. Dalam hadis yang saya disebutkan bahwa sedekah orang yang sudah sedekah orang hidup yang pahalanya ditujukan untuk orang yang sudah meninggal nyampe. Sebenarnya dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Wahai ibuku, seandainya ibuku ini bisa berbicara, dia pasti sedekah. Akan tapi ibuku tiba-tiba meninggal dengan tiba-tiba. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Kira-kira dia dapat pahala atau tidak kalau seandainya aku bersedekah untuk ibuku? Kata Rasulullah, na'am. Iya. Ini menunjukkan bahwa sedekah untuk orang yang sudah meninggal dari orang yang hidup nyampe. Maka seandainya kita mampu, alhamdulillah kita kerjakan. Kalau seandainya kita mampu untuk umrah, kita mau umrahkan. Kalau seandainya mau haji, kalau kita mampu untuk badalkan haji, tidak mengapa kita badalkan. Adapun melaksanakan ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak pernah dibenarkan pula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan yang baik untuk membahagiakan orang yang di kuburan misalkan, maka kita tidak bisa memastikan apakah tindakan itu betul-betul bisa membahagiakan si mayit atau tidak. Nah, akan tetapi sebagai seorang muslim, seandainya kita mencukupkan dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa itu akan bermanfaat untuk si mayit, maka itu lebih afdal, itu lebih utama. Dan ketika kita mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sayang untuk umatnya, apalagi kepada keluarganya, ketika pamannya yaitu Hamzah meninggal di perang Uhud, kemudian istri pertamanya Khadijah meninggal, kemudian anaknya Ibrahim meninggal, kemudian saudara sepusuan seperti Utsman bin Maz'un meninggal, Mus'ab bin Umair, sahabat yang dia cintai, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah kalau tidak salah meninggal. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengadakan acara apapun untuk mereka, entah 1 pekan, entah 40 hari, entah 100 hari. Ini menunjukkan bahwa cara ini bukan cara untuk mengekspresikan kecintaan atau perhatian dan lain sebagainya. Maka kita ingin lebih
serius kepada sunnah atau ajaran Islam itu daripada yang lain. Sehingga ketika ada orang misalkan mengundang, maka kalau ada kesempatan untuk mengatakan kepada dia, ana akan berusaha untuk mendoakan saudara Anda. Atau ana insya Allah akan sedekah atas nama saudara Anda. Maka ini bagus. Tapi mohon maaf untuk acara yang ini, karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan, ana ingin mencukupkan dengan apa yang dicontohkan saja. Dan insya Allah kaum muslimin siap dengan lapang dada mentoleransi untuk orang yang memang tidak terbiasa mengerjakan seperti itu. Dan sudah sepantasnya kaum muslimin saling memberikan toleransi pada hal yang dalam hal-hal yang tidak menjadi prinsip dalam Islam ketika ditinggalkan. Tapi kalau seandainya dalam Islam sudah harus dikerjakan tapi tidak dikerjakan, gimana mau toleransi kita? Ya, harusnya jangan sampai terbalik ya. Ada orang tetangga tidak pernah datang ke masjid, tidak sholat juga, kita diamkan. Begitu ada orang yang punya uzur, tidak datang ke acara adat kebiasaan masyarakat, lalu disalah-salahkan, ini kan kebalik. Ya, dan insya Allah masyarakat kita bisa mentoleransi ketika ada perbedaan dalam memahami kebiasaan masyarakat seperti itu, tergantung bagaimana kita menyampaikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Bagaimana cara penyampaiannya ya Ustaz ya? Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Dan ini sepertinya sudah ada telepon lagi, betul teman-teman? Coba kita sapa ini. Masya Allah, dari Ibu Rusmini di Pacitan. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rusmini silakan ingin bertanya kepada Ustadz Ayatullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ini bersambung, Ustaz, dengan beberapa waktu yang lalu. Masya Allah, bersambung. Begini, Ustaz, setelah saya ganti Al-Quran itu, ternyata sangat berbeda dengan yang lama. Terus saya itu sampai ya nanya-nanya sama anak-anak saya. Terus terutama ayat sajadah itu, Ustaz, itu kok cuma 14 ayat apa 15 ayat, itu kok sangat sedikit. Itu apa keistimewaannya di ayat tersebut, juga bagaimana bacaan sujud tilawahnya, terus pakai Allahu Akbar atau bagaimana. Terus kalau kita membaca Al-Quran terus menjumpai ayat tersebut, bagaimana caranya? Apa juga disunahkan sujud tilawah? Kalau sujud tilawah, bagaimana juga caranya? Itu yang kedua. Terus yang selanjutnya, kalau sholat umpamanya 4 rakaat, itu bacaan rukuknya berbeda-beda. Umpamanya Allahumma laka rakaatu yang rakaat pertama. Terus yang rakaat kedua subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya. Terus yang satu lagi umpamanya berbeda juga. Itu apa bisa? Apa bagaimana? Nanti jangan-jangan saya itu mengada-ada atau bagaimana? Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasmini. Cukup banyak pertanyaannya. Barakallahu fikum. Selamat ya Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Ini sudah lama Bu Rasmini. Biasanya tiap pekan ada pertanyaan. Iya. Ya. Baik. Pertanyaan pertama tentang ayat sajadah. Kenapa hanya yang disebutkan tadi? Apa keistimewaannya? Yang jelas, semua ayat dalam Al-Quran memiliki keistimewaan secara umum. Kalau kita baca, kita akan mendapat pahala 10 kali lipat. Dan itu hadisnya masyhur sekali, kita sering mendengarkan. Adapun, kenapa hanya beberapa tempat saja yang dianjurkan untuk bersujud? Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan itu hanya pada tempat-tempat itu. Bukan karena kita hobi sujud, lalu kita akan sujud pada setiap surat. Sehingga kita sujud sajadah tilawah, pada 114 surat, tidak seperti itu. Tapi ada beberapa tempat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca lalu sujud, maka kita disyariatkan dan dianjurkan, disunnahkan untuk melaksanakan sujud tilawah itu. Baik, keistimewaannya apa? Ketika kita sujud, keistimewaannya adalah yang pertama menjalankan syariat. Nih, karena Rasul SAW sujud, maka kita sujud. Dan terkadang kita dianjurkan pula untuk tidak sujud, tidak mengapa.
atau bukan dianjurkan tidak sujud, akan tetapi kalau seandainya tidak sujud tidak apa-apa, karena sujud tilawah tidak wajib. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau satu saat membaca surat An-Najm, di bagian akhirnya beliau sujud. Kemudian pada khutbah berikutnya beliau membaca An-Najm dan beliau seperti biasanya akan sujud dan para sahabat sudah siap untuk bersujud, ternyata beliau tidak sujud dan beliau katakan, aku sengaja tidak sujud di sini untuk menjelaskan kepada kalian bahwa sujud ini tidak wajib. Nah, sehingga manfaat pertama ketika kita sujud adalah kita melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud tilawah. Keistimewaan berikutnya seperti disampaikan dalam hadits yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad, i'tazala syaitanu yabki. Yaqul ya waili, umira ibnu Adam bis-sujudi falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar." Kata Rasulullah SAW menceritakan tentang pernyataan iblis. Apabila seorang manusia membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, maka setan akan menjauh kemudian nangis. Dia mengatakan, celaka aku. Manusia diperintahkan sujud, dia sujud, maka dia akan mendapatkan surga. Sementara aku diperintahkan sujud dulu, tapi aku tidak mau, maka aku mendapatkan neraka. Sehingga ini setidaknya bisa mengusahakan agar kita dijauhi oleh syaitan. Ya, ketika ada ayat untuk sujud, kita sujud seperti itu. Tapi pertanyaan berikutnya tadi, kalau seandainya kita baca Al-Quran dan kita sujud, ya sujud. Dalam sholat, maka kita berhenti. Kemudian kita sujud. Misalkan membaca surat Al-Alaq, bagian akhir, fasjud waqtarib. Maka kita langsung sujud saja, takbir, Allahu Akbar. Ketika kita berdiri, maka kita takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud. Tapi sekali saja, tidak perlu dua kali sujud. Sekali, kemudian bangun lagi. Bangun lagi, baru setelah itu ruku'. Kalau seandainya mau ditambahi dengan surat yang lain, tidak apa-apa. Nah, kemudian, kalau dalam kondisi tidak sholat, bagaimana? Dalam kondisi tidak sholat, kita pun dianjurkan untuk bertakbir ketika sujud. Sekalipun tidak perlu mengangkat tangan, kemudian tidak perlu wudhu terlebih dahulu. Kalau seandainya berwudhu, seorang memiliki wudhu pada saat membaca Al-Quran, itu yang afdal, dan itu yang ditegaskan oleh para ulama agar kita bisa disiplin. Akan tapi kalau seandainya tidak bisa, maka tidak mengapa. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW membaca ayat sajdah, kemudian beliau sujud, maka yang sujud bersama beliau adalah orang muslim dan orang musyrik. Nah, bukan karena kita membicarakan orang-orang musyriknya, akan tapi sebagian kaum muslimin pun belum berwudu ketika mereka bersujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita membaca ayat sajdah, kemudian kita ingin sujud, maka sujud saja. Demikian pula orang yang mendengarkan, lalu dia melihat ada orang yang sujud. Ada orang baca Al-Quran, kemudian orang yang baca Al-Quran tadi sampai ke ayat sajdah, lalu dia sujud. Nah, kita yang mendengarkan, kita pun ikut sujud seperti itu, sebagaimana para sahabat dulu mereka sujud ketika Rasulullah SAW sujud setelah membaca ayat sajdah. Gampang saja, takbir saja, takbir, kemudian sujud sekali, kemudian bangun, sudah selesai. Sebagian ulama mengatakan itu disifati mirip sholat, sehingga pakai takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian ketika bangun dia pakai salam seperti ini. Anda pernah lihat ada yang praktekkan seperti itu, akan tapi wallahu a'lam, selama tidak ada keterangan dan dalil yang menunjukkan itu, maka kalaupun seandainya tidak menggunakan takbiratul ihram dan tidak menggunakan salam setelah sujud tilawah, maka itulah yang wallahu a'lam lebih jelas. Kemudian pertanyaan ketiga tadi berkaitan dengan bacaan ruku'. Ya, ruku'. Apakah bisa memilih doa Allahumma laka raka'tu, kemudian di lain kesempatan baca subhanakallahumma, di lain kesempatan baca subhana rabbiyal azim dan sebagainya. Kita pernah jawab ini bahwa kita boleh untuk memilih salah satunya. Kita boleh untuk memilih salah satunya. Entah di rakaat pertama membaca yang subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ighfirli, rakaat kedua membaca subhana rabbiyal azim, rakaat ketiga misalkan baca subuhun quddus rabbul malaikati warruh, kemudian rakaat keempat memilih yang lain subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, misalkan itu. Tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, kalau seandainya kita ingin perpanjang ruku', lalu kita campur
antara bacaan doa yang satu dengan yang lain. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mereka mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggabungkan dua doa yang berbeda antara Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma ighfirli sama Subhana Rabbiyal Azim dengan yang lainnya. Maka kita tidak dibolehkan untuk menggabungkan dua doa yang berbeda dalam satu kegiatan ruku. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan selama dua-duanya dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibacakan pada kondisi ruku, maka boleh digabungkan. Kalau seandainya kita ingin berhati-hati, maka tinggal kita mempraktekkan apa yang pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu keadaan. Satu ruku baca satu doa. Kalau ternyata masih lama rukunya imam, maka kita ulangi lagi doa yang tadi seperti itu, agar kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, begitu ya, begitu caranya ya, Ibu Rosmini. Ya, semoga paham tuh, sudah panjang lebar dipaparkan oleh Ustadz Ayat ya. Berikut ini sudah ada telepon baru, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dari Bapak siapa? Di mana? Bapak Ian di Ujung Tanjung? Iya, Ustaz. Ujung Tanjung di mana, Bapak? Tepatnya di Pekanbaru. Pekanbaru ya? Iya, Pekanbaru. Ya, baiklah. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Ayat, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, tentang perihal kurban. Kalau kami di sini biasa memotong kurban itu di masjid. Jadi sebenarnya dari contoh Nabi itu yang mana Ustaz? Apakah di lapangan ataukah di masjid itu Ustaz? Itu saja Bapak Ian. Baik. Ya Ustaz. Baiklah, terima kasih sudah bertanya ke Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Fadal Ustaz. Baik, wallahu a'lam. Yang pernah dinukil adalah tempat Mina. Ya, maksud ana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan untuk pelaksanaan yang dipersembahkan kepada Allah dengan menyebutkan tempat itu adalah di Mina. Beliau mengatakan nahartuha huna wa Mina kulluha manhar fanharu fi rihalikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku nyembelihnya di sini. Tapi Mina ini semua batasnya adalah tempat yang bisa digunakan untuk tempat penyembelihan, maka kalian tidak harus datang berbondong-bondong ke tempatku menyembelih ini. Tinggal kalian di mana tempat untuk istirahatnya, kemahnya di mana, silahkan mau nyembelih di situ. Ini menunjukkan wallahu a'lam, tempat untuk menyembelih bebas di mana saja. Apalagi ini kalau berkaitan dengan sembelihan orang yang menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji, wallahu a'lam, para ulama mengatakan bahwa sembelihan itu disembelih di tanah haram, ya, bukan disembelih di luar. Sebagaimana ketika orang melakukan pelanggaran haji, dia tidak mabit, tidak menginap di Musdalifah atau di Mina misalkan, maka dia sesuai dengan fatwa sebagian para ulama, dia harus membayar dam. Maka pelaksananya pun di tanah haram. Tapi kalau untuk udhiyah atau hewan kurban, maka ini tidak dibatasi dengan tempat. Entah mau di Indonesia, mau di Arab Saudi, dan di tempat lain, tidak mengapa. Maka insya Allah tidak ada perbedaan yang terlalu prinsip, apakah di masjid atau di musalla, sesuai dengan yang memudahkan kita saja. Dan di masjid pun tidak di tengah masjid, akan tetapi di tempat yang kira-kira tidak mengotori, tidak mengganggu kaum muslimin, seperti itu. Demikian pula di lapangan. Yang jelas, kalaupun seandainya pemerintah di beberapa tempat mewajibkan untuk pelaksanaan hewan kurban di rumah pemotongan hewan, misalkan, maka tidak mengapa juga seperti itu. Di Arab Saudi sebagian kaum muslimin mereka wakilkan penyembelihnya kepada para jagal di rumah-rumah pemotongan hewan, seperti itu, dan itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak mengapa, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya Ustaz, ini alhamdulillah kita sudah antum cukup banyak ini penelpon yang masuk dan antum jawab. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang diluangkan bagi kami. Alhamdulillah Ustaz, sepertinya kita tuntaskan pertemuan kita untuk sementara di sore hari ini. Insyaallah Allah pertemukan kita kembali di pekan depan. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan dan ilmu antum yang sudah di-sharing kepada kami semua di sini, kepada pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio Art Visi. Barakallahu fikum Ustaz. Ya Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup?
Silahkan Bang Fahri, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Semoga Allah temukan kita kembali ya Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Baiklah. Amin, amin. Dan pemirsa Fatwa TV, nah sudah tuntas tuh hari ini, sore ini dengan Ustadz MH Hasan Ayatullah ya, Hafizahullah Ta'ala, dan insya Allah kita bisa bersambung kembali di pekan depan jam yang sama, Ustadz yang sama insya Allah. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.